Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arsyad, peserta Latsar CPNS tahun 2022, Angkatan 4, Kelompok 3, NDH 31, di instansi Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Pangkep. Baiklah, kali ini saya akan mencoba menjelaskan sedikit mengenai materi nilai-nilai berakhlak, salah satunya akuntabel dan kompeten. Yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu akuntabel. Perbedaan antara akuntabilitas dan responsibilitas. Akuntabilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab kepada seseorang atau organisasi yang memberikan amanat. Sedangkan responsibilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab yang berangkat dari individu. Pengertian akuntabilitas dalam konteks ASN adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan segala tindak tanduknya sebagai pelayan publik kepada atasan, lembaga pembina, dan lebih luasnya kepada publik. Adapun panduan perilaku akuntabel ada 3. Yang pertama, melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Yang kedua, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Dan yang ketiga, tidak menyalahgunakan kewenangan atau jabatan. Aspek-aspek akuntabilitas ada 5. Yang pertama, akuntabilitas adalah sebuah hubungan antar dua pihak. Yang kedua, akuntabilitas berorientasi pada hasil. Yang ketiga, akuntabilitas membutuhkan adanya laporan kinerja. Yang keempat, akuntabilitas memerlukan konsekuensi. Dan yang terakhir, akuntabilitas memperbaiki kinerja. Akuntabilitas publik. Akuntabilitas publik ada 2, yaitu akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal. Akuntabilitas vertikal adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi. Sedangkan akuntabilitas horizontal adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Kemudian tingkatan-tingkatan akuntabilitas. Pertama, akuntabilitas personal, akuntabilitas individu, akuntabilitas kelompok, akuntabilitas organisasi, dan akuntabilitas stakeholder. Kemudian materi yang kedua masih berhubungan dengan nilai-nilai berakhlak, yaitu kompeten. Kompetensi merupakan perpaduan aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang terindikasikan dalam kemampuan dan perilaku seseorang sesuai tuntutan pekerjaan. Kompetensi ASN ada 3. Yang pertama, kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural. Adapun panduan perilaku kompeten, yang pertama, meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Yang kedua, membantu orang lain belajar. Yang ketiga, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Prinsip-prinsip pengembangan kompetensi ASN. Pertama, upaya peningkatan kompetensi yang dilakukan organisasi maupun individu melalui proses perencanaan,
pelaksanaan, dan evaluasi. Kedua, setiap ASN memiliki hak dan kesempatan untuk mengembangkan kompetensinya. Ketiga, diarahkan pada pengembangan kompetensi sesuai kebutuhan jabatan. Dan terakhir, pengembangan kompetensi sebagai dasar dalam pengangkatan jabatan dan pengembangan karir. Selanjutnya, rencana pengembangan kompetensi ASN. Yang pertama, instansi pemerintah wajib menyusun rencana pengembangan kompetensi tahunan yang dituangkan dalam rencana kerja anggaran tahunan instansi. Yang kedua, perencanaan pengembangan kompetensi untuk mewujudkan profesionalitas ASN dengan mempertimbangkan kebutuhan individu, pegawai, dan kebutuhan organisasi dengan sistem perencanaan yang rasional, terintegrasi, terarah, efektif, dan mudah. Demikianlah apa yang saya dapat jelaskan. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.